Halo Ayah dan Bunda, perkenalkan saya Dr. Muda Santi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai disleksia pada anak. Ayah, Bunda, pernah tidak si kecil kesulitan menyebutkan kata saat bicara? Misalnya, mau sebut pesawat, kok malah jadi sepawat ya? Atau anak ayah dan bunda yang baru mulai sekolah, tapi kok baca dan tulisnya tidak lancar-lancar ya? Nah, jangan-jangan itu adalah salah satu tanda kalau si kecil sedang mengalami kondisi yang disebut disleksia. Istilah disleksia pasti sudah tidak asing di telinga. Tapi apa sih sebenarnya disleksia itu? Disleksia adalah salah satu jenis gangguan belajar yang membuat anak kesulitan untuk membaca, menulis, mengeja, atau berbicara dengan jelas. Lalu, kapankah kita perlu curiga kalau anak kita menderita disleksia? Di sini terdapat tanda-tanda yang biasanya timbul pada anak-anak dengan disleksia. Pada usia prasekolah, tanda yang biasanya timbul adalah keterlambatan berbahasa atau adanya gangguan dalam mempelajari kata-kata yang bunyinya mirip maupun salah dalam pelafalan kata-kata. Dan anak biasanya mengalami kesulitan untuk mengenali huruf-huruf dalam alfabet. Sedangkan pada usia sekolah, biasanya tandanya berhubungan dengan prestasi sekolah. Kesulitan yang dikeluhkan biasanya meliputi kesulitan dalam berbicara dan kesulitan dalam membaca. Jika ayah dan bunda menemui tanda-tanda tersebut, maka ayah dan bunda patut curiga bahwa si kecil sedang mengalami kondisi yang disebut disleksia. Dan sebaiknya ayah dan bunda segera konsultasi ke dokter ya. Karena kemampuan bicara dan membaca yang lebih lambat daripada teman-teman di sekitarnya, anak dengan disleksia rentan mengalami bullying loh. Jadi, ayah dan bunda patut waspada karena perlakuan bullying dapat menurunkan kepercayaan diri anak yang akhirnya dapat memperberat juga kondisi disleksianya. Karena itu, dalam menangani anak dengan kondisi disleksia, diperlukan dukungan dari orang tua dan keluarga dekatnya serta guru-guru yang ada di sekolah. Yang dapat dilakukan guru-guru di sekolah antara lain, yang pertama, menempatkan anak dengan disleksia duduk di barisan paling depan, mengawasi dan mendampingi anak ketika diberikan tugas. Misalnya dipastikan ketika disuruh membuka halaman 15, pastikan bahwa anak benar-benar membuka halaman yang betul, bukan membuka halaman yang lain, misalnya halaman 50. Guru juga dapat memberikan toleransi pada anak disleksia saat menyalin soal, menyalin tulisan di papan tulis. Kemudian, bisa juga memberikan penghargaan yang sesuai pada anak yang sudah berusaha dengan baik dan berusaha dengan keras. Lalu, melatih anak menulis sambung sambil memperhatikan cara anak duduk dan memegang pensilnya. Mengapa tulisan sambung? Karena tulisan sambung dapat memudahkan anak untuk membedakan huruf yang mirip. Guru dan orang tua perlu melakukan pendekatan yang berbeda ketika belajar matematika dengan anak disleksia, karena biasanya mereka lebih senang menggunakan sistem belajar yang praktikal. Misalnya untuk belajar berhitung dibantu dengan menggunakan ketukan jari atau dengan menggunakan gambar-gambar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aspek emosi, di mana anak dengan disleksia itu bisa menjadi sangat sensitif, terutama jika mereka sadar mereka berbeda dengan teman-temannya, atau ketika mereka juga sadar bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dari gurunya. Maka ayah dan bunda selaku orang tua dan juga guru-gurunya yang ada di sekolah harus bisa memotivasi dan memberikan semangat untuk anak dengan disleksia. Jadi jangan dibandingkan dengan teman-temannya atau saudaranya yang tidak disleksia. Walaupun anak dengan disleksia cenderung memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berbahasa yang di bawah rata-rata, tapi ayah dan bunda jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena anak dengan disleksia biasanya masih memiliki potensi kognitif yang baik, bahkan beberapanya di atas rata-rata. Sekian informasi kali ini, semoga bisa bermanfaat ya ayah dan bunda. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat.